والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan ciri-ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya apa saja? Indah Abu Lahab. Nah, itu di antara ciri-ciri khas ahli sunnah. Dan yang paling terpenting afanillah, mereka apa? Menyeru kepada tauhid. Ini adalah prinsip utama. Menyeru kepada akidah. Jadi landasan utama dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Kemudian dari sisi dalil, mereka berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Kemudian dari sisi dakwah, mereka membangun dakwah mereka di atas hikmah. Ini ringkasan dari apa-apa yang dirinci pada pertemuan yang lalu. Dan hikmah sebagaimana disebutkan tadi, apa? Al-isabah fil aqwali wal af'al, yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan dia. Wa wad'u syai' mawdi'ah, dan meletakkan perkara, ya, wad'u kulli syai' mawdi'ahu sahihah, meletakkan semua perkara pada tempatnya yang benar. Nah, kapan bersikap keras, kapan bersikap lembut, nah, kapan mengingkari secara frontal, kapan seseorang mengingkari dalam hati, nah, dia meletakkannya tepat. Juga di antara prinsip ahli sunnah apa? Atau ciri khas ahli sunnah indak ya Hasan? Tidak hulu. Nah, mereka tidak hulu terhadap imam tertentu, terhadap alim di antara ulama, tidak hulu. Nah, bahkan semua pendapat setinggi apapun keilmuan seseorang, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ciri yang lain apa Ibnu? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ciri khas yang lain apa Muhammad? Da'watuhum ila sunnah as-sahihah. Nah, yang lainnya apa Ja'far? Ihtimam bil ilm. Baik. Ada mereka perhatian kepada ilmu. Ya. Perhatian. Indak ya Wahyu. Acuh tak acuh. Gimana? Ini mereka pertengahan, bukan acuh tak acuhnya. Mereka pertengahan antara apa? Sikap acuh tak acuh dengan sikap hulu. Nah, yaitu pertengahan tadi sudah disebutkan pertama kali. Nah, ya kan? Pertama kali oleh Abu Lahab. Pertengahan. Umat pertengahan antara acuh tak acuh, sikap apa? Tidak peduli dengan sikap hulu. Ciri khas yang lain, Azril. Perhatian mereka terhadap akidah. Sudah. Nah, memberikan perhatian terhadap akidah, yaitu dakwah mereka dibangun di atas dakwah tauhid dan akidah. Yang lain, Hanif. Penafsiran terhadap Al-Quran dengan asal-asal Nabi. Nah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, juga dengan athar-athar para sahabat. Yang lainnya, Muhammad Talimbang. Nah, sudah seruan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah.
Nah, kecintaan mereka terhadap as-sunnah. Indah ya Kasha. Mencintai sunnah dan mencintai Nah, sudah itu. Apa? Apa yang belum Abdul Malik? Sudah. Mencintai sunnah dan apa para pengembannya. Nah, indah dzikratul ahwa lam yaqdar li syai'in minha. Ini penjelasan dari mahabbatus sunnah. Apa Iqra? Ahlu sunnah tidak mencebutkan diri untuk membicarakan perkara akidah yang tidak ada peluang bagi akal untuk masuk. Nah, mereka tidak apa? Berdalam-dalam atau menyebutkan diri dalam perkara akidah yang tidak ada peluang bagi akal untuk apa? Untuk masuk padanya. Seperti pembahasan apa? Asma wa sifat, pembahasan hari kiamat dan seterusnya. Juga yang belum disebutkan taklid, sunnah mereka menjauh dari taklid. Tayyib, barakallahu fiikum. Kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Dan pokok-pokok sunnah di sisi kami menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala yaitu tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Meninggalkan ya perdebatan di dalam perkara agama. Ini 3 perkara ikhwanillah menunjukkan makna yang sama walaupun ada perbedaan tipis yang disebutkan oleh para ulama seputarnya. Intinya apa? Bahwasanya prinsip ahli sunnah yaitu meninggalkan perdebatan dalam perkara agama. Agama bukan merupakan bahan perdebatan. Oleh karena itulah menjadi prinsip mereka meninggalkan perdebatan dalam perkara agama. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang masalah mujadalah dan mukhasamah khanifillah, mana yang lebih luas cakupannya? Yang dikatakan oleh Fairuz Abadi rahimahullahu taala, bahwasanya mukhasamah adalah jidal yang sangat keras. Ini mukhasamah. Adapun mira', dan ini adalah suatu jidal yang dibangun di atas kebatilan. Adapun jidal ini makna yang lebih umum. Makna yang paling umum ini jidal, mencakup yang hak dan yang batil. Adapun mira' ini adalah tidak ada sisi terpujinya. Mira' sekedar apa? Debat kusir. Perdebatan. Ini namanya mira'. Adapun jidal, ada sisi-sisi yang bahkan dalam syariat kita diperintahkan untuk menjidal ahlul batil tatkala terpenuhi syarat-syaratnya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya prinsip dasar dan asal dalam perkara mujadalah khanifillah di dalam perkara agama hukumnya hendaknya kita tinggalkan. Qala rahimahullahu taala, yani asy-syarih, wa dalilu qauluhu ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan dalil tentang perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga tercerai-berai. Sisi pendalilan dari ayat ini ikhwanillah berhubungan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang diantara sifat mereka sehingga tercerai-berai adalah karena mereka suka mira', suka berdebat, suka jidal, sehingga menimbulkan al-adawah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan persengketaan dan seterusnya.
Wa qala 'azza wa jalla ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah mendapat pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Dalam ayat kedua ini sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan jidal, yaitu mendebat ayat-ayat Allah, itu merupakan apa? Sifat khas orang-orang kafir. Sehingga terkandung di dalamnya tahdzir, peringatan untuk kita semua ikhwani fillah akan meninggalkan sifat tersebut. Wa qala subhanahu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah menyikapimu kecuali apa? Kecuali jadal saja, kecuali mendebat saja, meminta berbagai macam bukti, tapi intinya jidal, bukan untuk mencari kebenaran. Akan mereka ini adalah orang-orang yang memang suka berdebat, tidak menginginkan kebenaran, tapi inginnya hanya sekedar ingin menunjukkan kepandaian mereka dalam berucap dan menunjukkan serta mengalahkan musuh atau lawan debatnya. Wa fil hadits ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum mereka itu tersesat setelah mendapatkan hidayah. Ba'da huda kanu alaihi. Tidaklah suatu kaum mereka tersesat setelah berada di atas petunjuk, berada di atas jalan hidayah. Mereka dulunya berada di atas hidayah kemudian tersesat, kecuali sebabnya apa? Illa utul jadal. Kecuali disebabkan karena mereka itu diberi kesukaan untuk berjidal. Suka untuk debat. Maka berhati-hati dari sifat yang seperti ini, akhwanillah. Dan Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, beliau kemudian membaca ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ayat di surat Az-Zukhruf yang disebutkan setelahnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat siapa? Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dengan sanad yang hasan. Dan hadis jelas menunjukkan tentang peringatan dari jidal, dari perdebatan di dalam perkara agama, karena hal itu di antara salah satu perkara yang menjadikan seseorang tersesat dari jalan hidayah wal iyad billah. Wa fil hadits, dan dalam hadits, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Laki-laki atau orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim. Hadis diriwayatkan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau mengatakan al-aladul khasim, al-aladu syadidul khusumah. Orang yang kalau bermusuhan, kalau berdebat itu sangat keras. Ini orang yang suka seperti ini, afanifillah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermusuhan, kalau berdebat itu keras, sulit untuk dicari jalan tengah. Sulit untuk mencari jalan islah, jalan perbaikan. Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim. Ma'khudun min ladidil wadi wa huma janibah. Li'annahu kullama ihtajja alayhi bi hujjatin akhadha fi janibin akhar. Wa amma al-khasim fa huwa al-hadik bil khusumah wal madmum huwa
al-khusumah bil batil fi raf'i haqqin aw itsbati batilin wallahu a'lam. Nah, al-alat ini orang yang sangat keras. Orangnya keras. Nah, ketika didatangkan dalil maka dia melintir ke sisi yang lain terus. Nah, jadi tidak pernah ketemu. Kalau ingin dicari jalan keluar. Dan al-khasim, ikhwanifillah, orang yang keras, al-khasim yaitu sudah keras diberi Diberi kemampuan untuk bicara. Ketika dia berdebat lancar. Nah, al-hadik bil khusumah yaitu betul-betul mumpuni ketika dia berdebat. Nah, orang yang seperti ini ikhwanifillah biasanya yang memakan banyak korban. Nah, pintar untuk berdebat, tapi dia mendebatnya di atas kebatilan. Fi raf'il haqqin aw itsbati batil, dalam usaha untuk mengangkat atau menghilangkan al-haq dan untuk menetapkan kebatilan. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, telah kita lewati atharnya fanifillah. Dan Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Umawi as-Salih. Seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang dikenal dengan kesalihannya dan kezuhudannya fanifillah. Sampai-sampai addahu ba'duhum khamisal khulafa'i waliyal khilafah am 99 minal hijriyah. Sampai sebagian ulama mengkategorikan bahwasanya beliau termasuk khalifah yang kelima dari khulafaur rasyidin. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dimasukkan dalam kategori mereka ini Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan keutamaan, kezuhudan dan keadilan beliau. Beliau memegang tampuk kekhalifahan pada tahun 99 Hijriyah wa tuwfiya am 101 minal Hijriyah, 101 Hijriyah. Walahu akhbarun fil adli wa zuhdi katsira, dan beliau memiliki khabar-khabar atau bagi beliau khabar-khabar yang banyak tentang keadilan dan kezuhudan beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Demikian suatu kaum yang meninggal di atas istiqamah, meninggal di atas pembelaan terhadap agama, ikhwanifillah, senantiasa disebut kebaikannya dan akan mendapatkan doa-doa dari kaum mukminin. Maka bersemangat ikhwanifillah untuk meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kebaikan, bersemangat. Tinggalkan kebaikan sehingga ketika seseorang itu mati, tidak disebut kecuali kebaikannya. Kalaulah mungkin orang tidak menyebut namanya, seandainya kebaikan tersebut tetap diambil oleh manusia, dia akan terus-menerus mendapatkan pahala. Dan di antara kebaikan yang tidak akan terputus ikhwanifillah yaitu ta'limul ilm, pengajaran ilmu. Dan hal ini bisa dicapai kalau kita terus-menerus belajar, berusaha belajar, kemudian berusaha mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Walaupun seorang muslim mengajari saudaranya cara membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, bagaimana mengenal lughah Arabiyah dan seterusnya, maka butuh di sini ihtisab wal ikhlas. Butuh dibangun di atas rasa harap, mengharapkan pahala di sisi Allah dan keikhlasan yang jelas. Lihat para ulama ikhwanifillah, mereka walaupun sudah meninggal tapi penyebutan nama-nama mereka senantiasa abadi lisan-lisan kaum mukminin. Peninggalan mereka dipelajari oleh kaum mukminin. Nas'alullaha min fadlihi. Qala al-Hasan ay al-Basri li rajulin arada an yujadila. Hasan al-Basri belum dibaca ya. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Ini telah kita lewati dulu ikhwanifillah ketika membaca asar siapa?
Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu rahimahullahu taala tatkala tantang untuk berdebat. Kemudian dia menyampaikan athar dari orang sebelumnya. Ini kebiasaan para salaf. Nah, kalau mengetahui athar dari orang sebelumnya, sampaikan. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Umar mengatakan, siapa saja menjadikan agama sebagai bahan untuk perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Dan ini jelas, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri lirajulin arada an yujadila. Amma ana faqad absartu dini, fa in kunta atlalta dinak faltamishu. Hasan Al-Basri, ya, Al-Imam Syekhul Islam Abu Sa'id Al-Basri, nasha'a bil Madinah wa hafidha kitab Allah fi khilafati Uthman wa sami'ahu yakhtubu marratan. Nah, tayyib, yakhtubu marrat. Hafidhun 'allamah, di sini ada dikasih koma sehingga jelas. Ya, seorang imam Syekhul Islam Abu Sa'id Al-Basri. Beliau tumbuh di Madinah dan menghafal kitabullah pada zaman kekhalifahan Uthman dan mendengar beliau berkhutbah beberapa kali. Sami'ahu yakhtubu marratin. Hafidhun 'allamah, jelas. Naam. Man yahuzul ilm, di antara orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu din ini. Faqihun nafsi kabirus sya'n, seorang yang faqih terhadap jiwanya. Maka perkataan Hasan Al-Basri ikhwanifillah, perkataan yang hikmah. Nah, perkataan yang dibangun di atas hikmah, nasihat-nasihat yang mendalam dan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaum mukminin. Adapun dari sisi hadis, beliau wa kana yursilu katsiran wa yudallis. Nah, beliau banyak meriwayatkan secara mursal sehingga menjadikan hadis yang diriwayatkan menjadi dhaif. Nah, beliau mengatakan ketika ditantang oleh seseorang yang ingin berjidal dengannya, beliau menjawab, "Ama ana faqad amsartu dini." Adapun aku, maka sungguh aku telah mengetahui agamaku, yakin dengan agamaku ini. Maka apabila engkau kehilangan agamamu, maka carilah. Nah, maksudnya apa? Beliau enggan untuk menjawab seruan untuk berdebat dengan orang tersebut. Dan ini prinsip yang ditempuh oleh para salaf ikhwanifillah, yang merupakan hukum asal dalam masalah jidal. Walaupun ikhwanifillah, apabila di sana ada perkara-perkara yang memang menuntut untuk seorang alim terjun dalam munadharah, yaitu mendebat ahli bidah dikarenakan padanya masalah yang besar, maka para ulama rahimahumullah taala menyatakan terkadang bisa menjadi wajib. Terkadang bisa menjadi wajib. Namun harus terpenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Lum'atul I'tiqad menegaskan bahwasanya al-khisam wal jidal fid din ila qismain. Yaqsimul khisam wal jidal fid din ila qismain. Perdebatan dalam agama ini terbagi menjadi dua. Al-awwal an yakuna al-ghardu min dzalika itsbatul haqqi wa ibtalul batil. Yang pertama yaitu tujuan dari jidal tersebut adalah untuk menetapkan al-haq dan untuk menerangkan kebatilan. Wa hadza ma'murun bih, dan ini perkara yang diperintahkan. Tentunya bagi orang-orang yang memang mampu dan mereka adalah seorang yang berilmu dan memiliki kemampuan dalam mengutarakan al-haq dengan baik. Kenapa? Karena sebagian alim, sebagian manusia dia memiliki ilmu,
memiliki ilmu yang tinggi, tapi terkadang tidak diberi kemampuan untuk mengutarakan dengan baik. Baik, mengutarakan dengan baik dan mematahkan jidal dari ahli batil. Wa hadza ma'murun bih. Ini perkara yang diperintahkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Imma wujuban aw istihbaban bil hasabil hal. Dan diperintahkan ini kemungkinannya bisa menjadi wajib kalau memang apabila tidak ada yang membantahnya, ikhwanifillah, akan berdampak yang sangat luas bagi kaum mukminin, dikiranya itu adalah keyakinan yang hak. Sebagaimana dulu pada zaman Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad ikhwanifillah menghindar dari munadharah, tentunya akan membawa dampak yang luar biasa. Pada kaum mukminin, dikiranya bahwasanya yang dibawa oleh Ibnu Abi Du'ad atau yang diyakini oleh pemerintah saat itu adalah perkara yang hak. Maka Imam Ahmad dengan tegas menjawab jidal mereka, munadharah. Dan kita tahu sendiri tentang keilmuan Imam Ahmad rahimahullah. Istihbaban atau disunahkan apabila masalah lebih besar padanya. Dalilnya apa? Ni qaulihi ta'ala untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Syahid dari ayat afanillah tentang metode-metode dalam berdakwah, yaitu yang pertama, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, kemudian dengan mau'izah hasanah, dan jidallah mereka dengan jidal yang paling bagusnya, yaitu dengan metode yang paling bagusnya. Kenapa? Karena yang diinginkan dalam jidal itu adalah al-haq. Dan di sana ada poin yang harus kita ketahui, ikhwanillah. Bahwasanya tujuan utama di sini adalah untuk menetapkan al-haq. Dan menjelaskan kebatilan yang batil. Yang kedua, dari jenis jidal, an yakuna al-gharadu minhu ta'nid aw al-intisar lin nafsi aw lil batil, fa hadza qabihun manhiyun anhu. Yang kedua, apabila tujuannya adalah at-ta'nid, yaitu sekedar mengeyel saja, debat kusir, atau untuk apa? Membela dirinya sendiri. Jadi jidalnya untuk membela diri atau untuk membela kebatilan, maka ini adalah perkara yang sangat tercela, dan ini yang dicela dalam banyak ayat serta banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Telah kita lewati ayatnya. Kemudian juga firman Allah, "Wajadilu bil batili liyudhidu bihil haqq." Mereka berjidal dengan batil untuk apa? Menghilangkan kebenaran. Baik. Dan Syekh Abu Bakar Abu Zain rahimahullah ta'ala memiliki kitab khusus dalam perkara ini, yaitu Ar-Rad 'alal Mukhalif, bantahan untuk orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Di sana beliau jelaskan tentang permasalahan mujadalah. Karena masalah jidal terkadang memang sangat dibutuhkan, apalagi kalau orang yang mengajak itu memang betul-betul mencari kebenaran dan dia berada di atas suatu syubhat. Berarti syubhat ini harus diuraikan oleh orang-orang yang mampu tentunya. Namun apabila seorang khawatir tentang keselamatan dirinya, ikhwanifillah, maka tentunya perkara yang paling selamat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, firra minal majdum firaraka minal asad. Firra minal majdum, ya, larilah engkau dari seorang yang terkena penyakit kusta sebagaimana larinya engkau dari apa? Dari asad, dari singa. Demikian pula kalau memang seorang khawatir terkena syubhat, ya tinggalkan. Tidak usah dilayani kalau memang dia khawatir tentang keselamatan agamanya. Kenapa? Karena salamatun nafsi la yu'adiluha syai'. Keselamatan jiwa itu tidak ada bandingannya. Keselamatan jiwa tidak ada bandingannya. Terkadang kita mendengar suatu subhat, ikhwanifillah, tidak mungkin bisa tercampur dalam
dari hati kita kecuali dalam waktu yang lama. Itu kalau bisa. Dan sebagiannya menancap terus sampai dia mati, wala'iyadzubillah. Satu syubhat. Nah, dan Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala memiliki kitab khusus tentang adabul munadharah. Dan di sana beliau sebutkan bagaimana munadharah yang na'am haq, munadharah yang benar. Nasallallahu azza wa jalla an yu'afiyana minal ahwa'i wa an yarzuqana al-ikhlas wal istiqamah walhamdulillah.